Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang masih setia di channel kita ini ya. Hari ini kita akan membagikan kembali informasi kepada rekan-rekan sekalian, khususnya mengenai jaringan komputer untuk pemula. Apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, hari ini kita akan memberikan info sedikit mengenai jaringan wireless. Untuk itu, silakan disimak penyampaian kita berikut ini. Judul daripada info kita hari ini adalah wireless ya. Untuk rekan-rekan ketahui bahwa wireless adalah salah satu daripada jenis jaringan komputer, yang mana artinya adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel. Pada info kita sebelumnya, kita sudah pernah membagikan info bahwa jenis jaringan berdasarkan media transmisinya itu ada dua ya. Yang pertama jaringan menggunakan kabel dan wireless, yaitu jaringan yang tidak menggunakan kabel. Oke, kita lihat di sini pengertian daripada jaringan wireless ya. Wireless Local Area Network atau disingkat juga dengan wireless LAN adalah jaringan komputer yang menggunakan frekuensi radio ya. Jadi dia tidak menggunakan kabel. Inilah dia menggunakan medianya adalah frekuensi radio. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali gelombang yang berada di sekitar kita. Nah, gelombang itulah yang dimanfaatkan oleh wireless untuk mengirimkan data. Nah, kemudian rekan-rekan ada dua jenis daripada jaringan wireless LAN. Kita sekarang membahas mengenai jaringan wireless untuk LAN. Ada juga nanti akan kita bahas jaringan wireless untuk jaringan yang luas ya, atau wireless WAN. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini, mode jaringan wireless LAN. Yang pertama adalah mode ad hoc. Seperti yang kita lihat dalam gambar, bahwa mode jaringan ini ya yaitu di mana setiap perangkat akan terhubung langsung kepada perangkat yang lain. Khususnya adalah dia menggunakan langsung ya, setiap perangkat langsung ke perangkat yang lain, tidak ada perangkat perantara di situ. Contoh daripada mode ad hoc ini ya adalah misalkan kalau sekiranya rekan-rekan ada mau mentransfer data menggunakan Bluetooth gitu ya atau infrared. Nah, itu modelnya adalah langsung perangkat kita ke perangkat yang akan kita transfer. Jadi tidak ada perangkat tambahan di situ. Itu adalah jenis yang pertama yaitu mode ad hoc. Kemudian jenis wireless LAN yang kedua namanya adalah mode infrastruktur. Kita bisa lihat di situ ada sebuah alat yang fungsinya untuk menghubungkan koneksi dari setiap alat-alat yang lain. Nah, alat ini disebut dengan namanya adalah access point. Fungsi daripada access point di sini adalah untuk menghubungkan setiap perangkat kepada perangkat lain. Jadi dia mengatur komunikasi. Dengan mode jaringan yang infrastruktur ini memungkinkan kita untuk mengkoneksikan banyak perangkat sekaligus. Ya, karena di situ ada yang mengatur jaringannya. Itulah tadi yaitu access point ya. Berbeda dengan mode sebelumnya yaitu mode ad hoc ya, itu modelnya adalah setiap perangkat terhubung ke perangkat lain. Jadi konsepnya adalah hanya dua perangkat saja yang berkomunikasi. Kemudian rekan-rekan sekalian, media transmisi seperti yang sudah kita bahas tadi ya dalam jaringan wireless itu menggunakan frekuensi radio. Maka kualitas daripada radio tadi atau udara yang menjadi perantaranya itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas daripada pengiriman data kita saat menggunakan jaringan wireless. Kalau sekiranya
udara tidak bagus, ya pastinya kita akan mengalami koneksi yang akan berkurang juga kualitasnya. Ya. Juga dia akan terpengaruh kepada benda-benda di sekitarnya yang mungkin saja bisa menghalangi transfer data kita saat menggunakan jaringan wireless. Bisa kita lihat di sini ya rekan-rekan, ada beberapa bahan yang kita informasikan ya, bahwa dia bisa mempengaruhi kualitas jaringan wireless. Ya mulai dari kecil sampai yang sangat tinggi. Contohnya yang kecil itu adalah kayu ya, dalam bentuk partisi ruangan yang terbuat misalkan dari triplek. Nah itu hambatannya kecil. Kemudian bahan sintetis juga kecil, misalkan plastik ya, plastik, kemudian asbes. Untuk langit-langit kita itu hambatannya kecil. Tapi ada juga yang sedang ya, kita lihat di sini ada air, misalkan terbatas dia dengan ada akuarium ya. Kemudian tembok bata itu juga sedang. Lalu ya coba kita lihat juga di sini ada juga bahan-bahan yang memberikan hambatan yang tingkatannya tinggi. Contohnya adalah keramik dan bahkan sangat tinggi ya. Nah, sangat tinggi ini di sini kita lihat bahan-bahan pemantul ya. Contohnya cermin. Jadi kalau misalkan di sekitar kita atau kita berada di ruangan yang penuh cermin, pastinya ya sinyal itu tidak akan atau susah sekali untuk keluar terkoneksi daripada ruangan kita ya. Kemudian plat besi ya. Plat besi juga mempengaruhi kualitas daripada jaringan wireless. Mungkin itu rekan-rekan sekalian informasi sederhana dari kita ya. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa bermanfaat. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.